Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melarati Nugraheni, NPM saya 23170510007. Saya berasal dari kelas A. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang UTP mata kuliah Artificial Intelligence. Lalu yang pertama itu ada dataset yang saya ambil yaitu bernama dataset Titanic. Di sini ada deskripsi singkat mengenai data yang diambil. Dataset Titanic berisi informasi penumpang kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Tujuan dari dataset ini adalah untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Lalu untuk jumlah datanya itu adalah jumlah baris ada 891, jumlah kolom ada 12. Target survive itu status kelangsungan hidup penumpang, 0 itu tidak selamat, 1 selamat. Untuk dataset itu sendiri ada di sini. Ini merupakan dataset yang sudah saya download yang berasal dari sumber Kaggle. Ini merupakan sumber Kaggle yang saya ambil datasetnya yang bertujuan untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Lalu algoritma yang saya ambil yaitu decision tree. Itu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi dengan cara memetakan keputusan dan konsekuensinya dalam bentuk struktur pohon. Algoritma ini bekerja dengan membagi data secara berulang berdasarkan fitur-fitur tertentu, dimulai dari node akar atau root melalui node cabang atau internal hingga mencapai node daun atau leaf yang berisi hasil prediksi. Decision tree mudah dipahami karena menyerupai logika pengambilan keputusan manusia dan dapat digunakan pada data kategorikal maupun numerik, meskipun cenderung rentan terhadap overfitting jika tidak dikontrol dengan baik. Lalu di sini ada alasan saya memilih algoritma decision tree itu yang pertama itu mudah dipahami dan dijelaskan. Decision tree menurut dataset yang saya ambil itu menghasilkan model dalam bentuk struktur pohon yang mudah divisualisasikan dan dijelaskan kepada orang non-teknis. Misalnya jika seks female dan p-class 1, maka kemungkinan besar selamat. Lalu yang kedua menangani fitur kategorikal dan numerik. Dataset Titanic memiliki kombinasi fitur numerik, age, fair, dan lain-lain. Dan kategorikal, sex, embark, dan lain-lain. Decision tree bisa langsung menangani jenis data ini tanpa perlu banyak pre-processing seperti scaling. Ini untuk age, dan ini untuk fair. Itu merupakan dataset yang numerik. Untuk kategorikal itu ada sex, ada embark. Lalu selanjutnya menangani data yang tidak lengkap. Walaupun tidak ideal, decision tree bisa tetap bekerja meski ada data yang hilang. Misal pada kolom age dan cabin, terutama jika digabungkan dengan teknik seperti imputasi atau pruning. Lalu tidak asumsi linearitas atau distribusi data. Tidak seperti regresi logistik, decision tree tidak mengasumsikan hubungan linear antar variabel sehingga cocok untuk data seperti Titanic yang hubungan antar fitur dan targetnya kompleks. Lalu cepat dilatih dan diinterpretasi. Dengan ukuran dataset ini, 891 data, decision tree bisa dilatih dengan sangat cepat dan hasilnya bisa langsung digunakan untuk inferensi atau evaluasi awal. Lalu di sini terdapat fitur-fitur utama dari dataset yang saya ambil yaitu ada passenger ID, deskripsinya ID unik penumpang, P-class itu kelas tiket penumpang, 1 itu kelas atas, 2 kelas bawah, 3 kelas bawah, lalu ada name itu nama penumpang, lalu ada sex itu jenis kelamin, lalu ada age itu umur penumpang, ada SIP SP itu jumlah saudara, kakak, istri, atau suami yang ikut. Lalu ada parts itu jumlah orang tua atau anak yang ikut. Lalu ada tiket itu untuk nomor tiket, lalu ada fare itu harga tiket, lalu ada cabin itu nomor kabin, lalu ada embark itu pelabuhan embarkasi, atau C, Cherbourg, Key, Queenstown, S, Southampton. Lalu dari dataset ini
tidak semua fitur atau atribut tuh memiliki pengaruh yang kuat terhadap prediksi apakah seseorang selamat atau tidak selamat. Berdasarkan analisis umum dan pengalaman dari model seperti decision tree atau random forest, berikut ini beberapa atribut paling penting. Atribut penting dalam dataset Titanic itu ada seks, itu salah satu prediktor terkuat. Wanita memiliki kemungkinan selamat yang jauh lebih tinggi dibanding pria. Ada prioritas woman and child first. Lalu ada P-class, itu kelas tiket berhubungan dengan akses terhadap sekoci dan posisi kabin. Penumpang di kelas 1 memiliki peluang selamat lebih tinggi. Lalu ada age, anak-anak memiliki prioritas penyelamatan dan bisa memengaruhi peluang bertahan hidup. Lalu ada fare, tiket mahal biasanya berkorelasi dengan kelas atas, kemungkinan lebih besar untuk selamat. Lalu ada embark, itu lokasi naik kapal bisa memengaruhi distribusi kelas dan fasilitas, walau pengaruhnya tidak sebesar atribut lain. Lalu ada ship, SP, dan parts. Adanya keluarga atau kerabat di kapal bisa memengaruhi kemungkinan bertahan, namun pengaruhnya lebih kecil dibanding seks dan P-class. Lalu terdapat atribut yang kurang penting atau bisa diabaikan. Itu ada passengers ID, itu hanya ID unik, tidak berpengaruh pada prediksi, tidak lalu ada name, tidak secara langsung bantu kecuali diproses untuk gelar, misalnya Mr., Mrs., Miss, dan lain-lain. Lalu ada tiket, itu nomor acak, tidak punya makna langsung. Lalu ada cabin, banyak nilai kosong. Sulit digunakan tanpa imputasi yang tepat. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dataset yang programnya yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada library. Library-nya kita import terlebih dahulu. Lalu di sini kita import datasetnya. Di sini hasil dari datasetnya tidak tampil semua karena sangat banyak, ada 891 rows dan 12 kolom. Lalu di sini ada pre-processing. Yang pertama itu drop kolom yang tidak relevan atau banyak nol, seperti cabin, tiket, name, passengers ID, lalu mengisi nilai kosong, lalu encoding untuk fitur kategorikal, lalu pisah fitur dan label, lalu train test split. Lalu ini merupakan hasil dari run pre-processing. Dia akan menghapus kolom yang tidak relevan atau yang banyak nol. Misalnya di sini ada cabin, tiket, name, passengers ID, ada passengers ID, tiket, cabin. Tapi di sini di pre-processing kita hapus karena dia tidak relevan atau banyak nolnya. Jadi sisa survive, P-class, sex, age, ship SP, parts, fare, dan embark. Lalu yang kedua ada genetic algorithm. Yang pertama kita import dulu library-nya. Lalu di sini ada parameter GA, itu ada population size itu 10, jumlah individu dalam populasi. Lalu ada generation itu 20, jumlah generasi atau iterasi GA. Lalu ada mutation rate, itu ada 0,1, tingkat mutasi, probabilitas perubahan gen. Lalu ada fungsi untuk menginisialisasi populasi. Lalu ada fungsi untuk menghitung fitness atau akurasi model dengan fitur terpilih. Ada fitness individual, lalu kita seleksi orang tua berdasarkan fitness. Lalu untuk ini, kita pilih dua orang tua terbaik. Lalu ada crossover untuk membuat anak. Lalu mutasi untuk mengubah fitur secara acak, dev, mutate, individual. Lalu kita jalankan GA-nya. Untuk init population ini inisialisasi populasi. Lalu ada iterasi generasi GA. Itu ini fitness progress append. Itu simpan fitness terbaik per generasi. Lalu di sini parent selection itu seleksi orang tua. Lalu di sini ada Wineland population size. Dia untuk memilih pasangan orang tua. Lalu crossover untuk buat anak-anak. Lalu mutasi anak dan tambahkan ke populasi baru. P1, P2 parents itu untuk orang tua. C1, C2 itu child, itu buat anak-anak. Lalu di sini ada population, new population, itu pilih populasi baru.
Lalu di sini ada ambil individu terbaik atau fitur terpilih. Lalu dari hasil GA ini, itu fitur terpilihnya ada P-Class, Sex, dan Fair. Lalu bagaimana sih cara kerja GA dalam program? Nah, GA itu metode optimasi yang meniru proses evolusi alami, seleksi, crossover, atau perkawinan dan mutasi. Dalam program ini GA digunakan untuk mencari kombinasi fitur terbaik agar decision tree menghasilkan akurasi paling tinggi. Lalu cara kerja GA dalam program, yang pertama itu inisialisasi populasi, itu membuat beberapa individu atau solusi awal secara acak, lalu tiap individu adalah array biner 0 atau 1, yang menunjukkan fitur mana yang dipakai, misalnya 10101, artinya fitur ke-1, ketiga, dan kelima dipakai, lainnya tidak. Lalu ada evaluasi fitness untuk tiap individu, ambil fitur yang nilainya 1, lalu latih model decision tree dengan fitur itu, lalu hitung akurasinya, itu jadi nilai fitness individu. Lalu yang ketiga ada seleksi orang tua, itu ambil 2 individu terbaik berdasarkan fitness, akurasi tertinggi, lalu mereka akan dikawinkan untuk menghasilkan generasi baru. Lalu ada crossover, itu 2 individu bertukar sebagai isi atau mirip genetik. Contohnya parent 1, 10110, parent 2, 01001. Lalu childnya itu menghasilkan 10001. Lalu ada mutasi, itu ubah beberapa bit 0 jadi 1 atau 0 menjadi 1 secara acak untuk menjaga keberagaman. Lalu ada iterasi, itu ulangi langkah kedua sampai kelima untuk beberapa generasi. Hasil terbaik dari generasi terakhir dianggap solusi optimal. Ini merupakan cara kerja dalam program GA yang sudah dibuat. Lalu di sini ada pembuatan model dan evaluasi model. Yang pertama kita buat training dan evaluasi dengan fitur terpilih. Lalu kita evaluasi modelnya, itu ada akurasi, confusion matrix, classification report. Lalu untuk akurasinya itu ada 0,8044 sekian. Lalu confusion matrixnya itu ada 95, 10, 25, 49. Untuk classification reportnya ada precision recall F1 score support. Lalu di sini ada visualisasi. Ini ada plot konvergensi fitness, itu ada konvergensi GA, akurasi maksimum per generasi, lalu ada generasi fitness atau akurasi. Lalu di sini ada hasil visualisasinya. Jika generasinya 0, dia akurasinya 0,8, akan di bawah. Lalu jika generasinya di atas 0,0 sekian, dia akan naik, perlahan naik. Lalu jika generasinya, jika akurasinya lebih dari 0,810 itu, dia akan naik perlahan. Jika generasinya ini di atas 0, untuk akurasi di atas 0,820 itu, dia akan generasinya stabil, lurus gitu. Nah, untuk kesimpulannya yaitu, studi kasus itu melakukan klasifikasi untuk memprediksi apakah penumpang Titanic selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur seperti jenis kelamin, umur, harga tiket, dan lainnya. Lalu yang kedua ada pre-processing data. Data dibersihkan dari kolom yang tidak relevan. Lalu nilai kosong diisi dengan median atau modus. Lalu fitur kategorikal diubah ke bentuk numerik agar bisa diproses model. Lalu genetic algorithm untuk seleksi fitur. GA digunakan untuk memilih kombinasi fitur terbaik yang menghasilkan akurasi model tertinggi. GA bekerja dengan proses seleksi, crossover, dan mutasi seperti evolusi biologis. Hasilnya itu, fitur-fitur terbaik berhasil ditemukan untuk meningkatkan efisiensi model. Lalu ada model klasifikasi decision tree. Decision tree dibuat menggunakan fitur-fitur yang dipilih oleh GA. Metode pemilihan fitur dalam tree memakai Gini impurti secara default. Model dilatih pada 80% data dan diuji pada 20%. Hasil evaluasinya itu ada akurasi model itu 80,4%, lalu confusion matrix dan classification report menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengklasifikasikan kedua kelas atau selamat atau tidak. Kelas tidak selamat dikenali lebih baik, sedangkan recall untuk selamat masih bisa ditingkatkan. Visualisasi GA itu, grafik konvergensi GA ini menunjukkan peningkatan akurasi seiring generasi. Seperti yang ini.
Peningkatan akurasi generasi membuktikan bahwa proses evolusi bekerja dengan sangat baik untuk optimasi fitur. Di sini ada analisis singkatnya itu GA berhasil membantu memilih fitur yang optimal sehingga model tetap akurat dan efisien. Lalu decision tree untuk cocok untuk data Titanic karena bisa menangani kombinasi fitur numerik dan kategorikal. Lalu dengan tuning lanjutan atau mencoba algoritma lain, performa bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kesimpulan yang baru saya jelaskan yaitu kesimpulan dari masing-masing program yang telah saya buat, yaitu pre-processing, genetic algorithm, model klasifikasi decision tree, lalu ada hasil evaluasi, dan ada visualisasi GA. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau penyebutan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.